Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu Sang, analis dari Java Global Future. Kali ini kita akan membahas mengenai manfaat kombinasi indikator double CCI dan juga Bollinger Band. Nah, Sobat Trader, manfaat kombinasi ini adalah untuk membaca arah pergerakan pasar, apakah cenderung naik atau turun, ataupun juga bisa membaca arah pergerakan yang mulai berbalik. Dan Sobat Trader sekalian, di saat pasar sepertinya kelihatannya tersendat pergerakan harganya, dengan kombinasi kedua indikator ini, Sobat Trader juga dapat menganalisa untuk masuk pasar. Mari kita simak video berikut ini. Ya, halo Sobat Trader sekalian. Kita masuk ke MetaTrader 5. Kita lihat di sini gold ya, time frame H4. Kita coba masukkan Bollinger Band dengan periodnya yang 20 ya, standar. Oke. Kemudian kita masukkan lagi CCI, Commodity Channel Index di osilator ya, period 3. Kemudian kita masukkan lagi, jadi double CCI ya kita pakai. Commodity Channel Index period 14, warnanya kita ganti. Kita oke. Ya. Jadi ada dua CCI, makanya saya sebut double CCI dan juga Bollinger. Nah, posisi di mana kita masuk pasar adalah sesuai dengan ini. Kalau misalnya sama seperti stokastik gitu ya. Jadi pada saat di sini dari bawah nembus ke atas ya, garis 100 ini, level 100 ini, di sini kita bisa mulai masuk pasar. Jadi misalnya contoh ini ya, kita kasih garis. Nah, pada saat terlihat di sini masuk pasar di sini nih. Ya. Posisi di bagian sini kalau kita lihat ini akan tembus. Nah, kalau misalnya kita lihat akan tembus 100, kita siap-siap ya. Jadi ketika sampai posisi di sini ya, itu berarti dia nembus dari bawah ke atas, kita bisa untuk ambil posisi buy ya. Jika yang CCI yang di atas ini, CCI 3 ini juga ikut naik ke atas ya. Biasanya kalau menembus 100 dari bawah ke atas, ini yang tadi harganya turun berbalik ya. Jadi tandanya ini akan mulai berbalik ya. Nah, arah targetnya kalau dilihat dari Bollinger ya, dia akan menuju Bollinger atas tengah. Nah, Sobat Trader sekalian, akan semakin kuat pergerakan naik ini bila menembus level ini, yang tengah ini 0 ya. Nah, kalau melewati level 0 CCI yang ini ya, itu berarti tandanya dia siap untuk menembus Bollinger tengah ya. Kita bisa lihat di sini setiap kali ini dari atas ke bawah nih, ini level 0, ini akhirnya nembus turun ke bawah. Jadi setiap menembus level 0 dia akan menembus Bollinger.
ya. Nah, kalau menembus berarti ini dari bawah ke atas, ada kemungkinan berarti mulai akan terus naik sesuai dengan pergerakan antara Bollinger Tengah dan Bollinger Atas. Jadi kalau ternyata sudah menembus level 100 dari bawah ke atas, kita udah pasang buy, lalu kita lihat ternyata masih kuat dia nembus level 0 ini, berarti peluangnya besar dia untuk meneruskan kenaikannya. Karena apa? Akan terjadi perubahan tren, ya, dari turun menjadi naik, ya. Nah, ini kita lihat naik gitu ya. Nah, akhirnya sampai ke sini, ya. Nah, tapi jika terjadi misalnya hal seperti ini sudah tembus, kita lihat perbandingannya, ya, sobat trader sekalian. Nah, ini tembus, berarti akan terjadi perubahan, ya, tembusnya di sini lah, ya. Nah, ini kan akhirnya tembus, ya. Grafiknya ini, ya. Ketika dia tembus naik, ini juga naik, jadinya dia naik, kita bisa buy. Arah target ke arah Bollinger Tengah. Nah, ini Bollinger Tengah. Nah, tapi ketika kita lihat tembus, ini juga tembus, ya. Tapi kita akan lihat seterusnya. Ini kan grafiknya masih pada Bollinger Tengah. Apakah dia benar-benar lepas nanti seperti ini, lepas? Kalau pergantian grafik setelahnya, ya, kalau ini kan udah benar-benar di luar Bollinger, nggak sampai ke tengah lagi. Kalau pergerakan nanti masih belum lepas dari Bollinger Tengah, ya, kemudian ini akhirnya berbalik lagi, ya, berbalik menembus Bollinger Tengah, berarti apa? Setiap udah tembus terus berbalik gitu ya, akhirnya tembus lagi ke arah bawah, ya kita bisa di sini sell, ya. Jadi bukan penembusan pertama, tapi penembusan keduanya, ya. Kalau misalnya ini masih rapat dengan Bollinger Tengah, ya, akhirnya kan kita lihat berbalik lagi turun, ya, kita bisa sell arah target ke bawah ini, ya, ke Bollinger bawah ini, sesuai dengan arah pergerakan ini sampai bawah. Nah, jadi ketika kita misalnya sudah buy di sini karena melewati 100, level minus 100, ya, dari bawah ke atas buy, ternyata lewatin Bollinger Tengah, ini udah benar-benar di luar Bollinger Tengah malah, ya, arahnya ke sini, ya, itu berarti sampai Bollinger Atas. Nah, kita udah bisa cut di sini, ya, ketika sampai 100 di atas, ya. Lalu kapan lagi untuk masuk, ya? Kita bisa lihat di sini bahwa contohnya ini juga, ya. Dan kita lihat di sini sama-sama turun, ini udah nembus 100, ya, ke bawah, dari atas ke bawah. Kita bisa sell di sini, ya, bisa sell. Arahnya kemana Bollinger Tengah ini, ya? Nah, kita bisa lihat di sini akhirnya sampai ke Bollinger Tengah. Nah, tembus atau enggak nih, ya? Kita lihat di sini. Sini Bollinger Tengah tembus, ya, yang menunjukkan bahwa karena penembusan dari atas ke bawah, ya, berarti dia menembus Bollinger Tengah, sehingga posisinya akhirnya bergerak turun dari
atas ke bawah, Bollinger Tengah ke arah Bollinger Bawah, ya. Nah, turunnya ini diikuti oleh turunnya ini CCI 3 periode 3, ya. Nah, bahkan melebihi 100 ya CCI 3-nya ini, kelihatan dari yang kepotong ini, ya. Jadi sobat trader, kita bisa ambil peluang di saat terjadi perpotongan dari atas ke bawah level 100 atau dari bawah ke atas level minus 100, dan bila melewati level 0, maka kita bisa meneruskan arah pergerakannya baik naik atau turun. Sobat trader sekalian, kita juga bisa lihat ini di Euro USD, ya. Kita coba langsung pasang kombinasi double CCI dan Bollinger-nya. Mengenai CCI dan Bollinger bisa diikuti video yang sebelumnya, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Ini ada level minus 100, ya. Ini ada level minus 100, ini ada level minus 200, ya. Nah, kita coba lihat level minus 100 yang ketembus ini, ya. Nah, kita lihat ini level minus 100, ya. Pada saat level minus 100 ini tembus dari bawah ke atas, kita bisa lihat CCI-nya ini mendukung nggak CCI yang 3, ya, periode 3. Nah, pada saat ini tembus dari bawah ke atas minus 100, ternyata CCI 3-nya, ya, juga naik. Nah, berarti kita bisa ambil posisi buy di situ. Nah, ini kita ambil posisi buy. Ya, di sini kita bisa ambil posisi buy. Nah, kemudian CCI-nya terus naik. Kita lihat apakah dia kuat untuk tembus ini, level 0 pada CCI 14. Nah, ternyata sempat hampir sulit untuk menembus Bollinger Tengah ini karena CCI-nya ini hanya sedikit dia tembus, ya. Nah, tapi ketika di sini akhirnya kembali tembus ke atas dari bawah ke atas dan diikuti oleh CCI 3 yang naik, ya. Kalau ini kan pada saat mau naik tapi CCI 3-nya malah turun, ya kan. Jadinya nggak kuat dia naik. Tapi begitu CCI 3-nya dia naik juga ini, dan ini kembali tembus level 0 pada CCI 14, ya, maka akhirnya kuat juga nembus Bollinger Tengah. Kalau kuat nembus Bollinger Tengah, jadi posisi buy-nya teruskan, gitu ya, diteruskan sampai kira-kira ke 100 ini. Kalau sampai ke 100 ini ada kemungkinan dia sampai ke Bollinger atas ini, dan itu terjadi, ya. Nah, ketika Bollinger-nya terbuka, ya masih bisa diteruskan kenaikannya. Karena kalau membuka sepertinya pintu yang tadi tertutup dibuka, orang bisa keluar. Demikian juga kalau Bollinger-nya terbuka, ya, maka yang tadinya sebenarnya sudah mentok Bollinger, akhirnya apa? Karena terbuka Bollinger-nya, jadi dia makin terus naik, ya. Itu sifat Bollinger demikian. Kalau terbuka dia akan membuat yang harganya tadi naik terus naik, yang harganya tadi turun terus turun, gitu, ya. Nah, di sini ya kita bisa cut posisi ketika bisa cutnya pada saat ini turun, pada saat ini turun CCI-nya, dan ini juga CCI-nya turun, gitu. Itu bisa cut, ya. Jadi bisa cut
di saat CCI-nya turun. Nah, ketika kita sudah cut posisi buy, lalu ada lagi ini dari atas ke bawah tembus level 100 pada CCI 14. Ya, berarti kita sell. Nah, pada saat kita sell, kita lihat CCI 3-nya mendukung nggak? Ternyata mendukung. Ini juga turun gitu ya. Jadi kita bisa ambil sell. Nah, ambil sell sampai mana nih arah target Bollinger tengah? Nah, bisa nggak dia sampai ke sini? Nah, ternyata nyampe level 0 ya. Nah, kalau sampai di level 0 ini terus tembus sedikit, tapi susah untuk terus turun. Kenapa? Karena CCI-nya ini naik gitu ya. Nggak seperti ini naik turun gitu di bagian bawah ini, tapi malah naik gitu ya. Nah, ini akan menahan penurunannya gitu ya. Nah, kita bisa aja keluar posisi ya. Udah cukup aja segini ya. Tapi kalau misalnya didukung misalnya seperti ini ya, kemudian kan sempat berlawanan pergerakannya, tapi ketika ini naik lagi akhirnya dia terus naik ya. Nah, itu bisa dilanjutkan. Nah, tapi ketika ini terhambat karena CCI 3-nya berlawanan arah, ya udah kita cut posisi aja ya. Atau kalau memang mau nunggu lebih lama nggak apa-apa, tapi kalau misalnya mau keluar dari pasar langsung ya bisa saat CCI-nya berlawanan arah. Demikian Sobat Trader, video mengenai kombinasi antara double CCI dan juga Bollinger Band. Nah Sobat Trader, bila Sobat Trader merasakan manfaatnya, jangan lupa untuk share ke teman-teman Sobat Trader sekalian. Kalau punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komen yang ada di media sosial Sobat Trader sekalian. Nah Sobat Trader sekalian, jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan juga loncengnya, supaya Sobat Trader sekalian terus mendapatkan update-update video dari kami. Sobat Trader, jangan lupa juga saya infokan, mari bergabung bersama dengan komunitas kami di Telegram Foreximpro Community. Sobat Trader akan mendapatkan update-update pergerakan harga dan juga news-news. Sobat Trader juga dapat berinteraksi dengan para trader lainnya dan juga dengan para analis. Sobat Trader silakan rasakan manfaatnya bergabung bersama kami di komunitas Foreximpro Community. Trade by yourself and safe trading.